Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih setia di channelnya Ustadz Fuad. Ya, channel sambil belajar ini. Ya, kalau lihat channelnya Ustadz Fuad ini, kamu harus happy, guys. Happy itu salah satunya bisa meningkatkan imun katanya, menurut orang-orang. Tapi menurut saya sih, ya ada betulnya juga. Tapi yang paling penting untuk meningkatkan imun itu yang pertama adalah banyak istirahat dan makan makanan yang enak dan bergizi yang paling penting. Nah, kalau nggak enak ya nggak enak makan kok gitu. Nah, hari ini materi BK Ustadz Fuad akan menjelaskan materi yang sangat unik sekali dan menarik. Nah, jangan lupa nanti apa itu ikuti channelnya Ustadz Fuad. Nah, yang belum subscribe diikuti subscribe-nya. Nah, biar apa? Biar populer guys gurunya, biar jadi artis. Pokoknya kalau subscribe-nya meningkat, nanti lama-lama kan jadi artis. Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, Ustadz dari ini mau menjelaskan tentang psikologi revolusioner. Revolusioner di era sekarang. Revolusi di era abad tahun 2020-an, tahun kembar. Nah, ini tak asing lagi dan tak boleh main-main. Nah, apa yang akan Ustadz jelaskan? Nah, ikuti videonya dari awal sampai akhir, guys. Oke, jangan sampai ketinggalan di channelnya Ustadz Fuad. Satu-satunya channel yang punya apa itu materi BK paling banyak. Dasar teori. Jadi namanya psikologi revolusi atau berevolusi, nah, berubah itu ada dasar teorinya. Nah, penemunya Charles Darwin, sama seperti teori manusia. Ingat kamu teori manusia yang katanya itu manusia itu berasal dari kera. Ini awal mulanya teori itu. Nah, dari situ saya simpulkan bahwa jika kita tidak berevolusi maka akan kalah. Nah, jika tidak berevolusi akan tersisihkan. Dan jika tidak berevolusi akan mati. Itu. Kamu ingat kisahnya jerapah pernah punya leher panjang nggak? Yang kartunnya itu. Ternyata waktu itu jerapah itu berevolusi punya leher panjang gara-gara waktu itu kan bumi itu kan bulat satu gitu ya. Ternyata waktu mau makan pucuknya daun, jerapah ini waktu mau makan sudah pucuknya digigit ternyata gempa bumi. Akhirnya apa? Tanah yang diinjak sama pohonnya itu terbelah. Akhirnya kan lehernya tertarik, jadilah jerapah punya leher panjang. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya dia apa? Dia bisa berevolusi dengan terpaksa. Oke. Nah, pengertian psikologi revolusioner bisa disebut dengan bahasanya seleksi alam, tapi secara psikis. Siapa yang menyeleksi adalah lingkungan sekitar. Ya sama, hampir sama kalau pengertiannya seperti pelajaran IPA guys. Jadi terseleksi secara alam. Dia yang tidak kuat, dia yang akan dimakan mangsanya. Kamu sendiri yang buat kamu kalah. Dibuat kalah tanpa bertanding. Nah ini tanpa ngapa-ngapain sudah tahu tidak bisa. Nah, kalah akhirnya terpuruk, akhirnya hancur dan mati. Nah, kita pahami dulu konsepnya secara seleksi alam. Seleksi alam. Nah, seleksi alam, kamu pasti tahu maksudnya. Nah, revolusi atau berevolusi berubah. Jangankan berevolusi ya, Power Rangers itu juga berubah, Ultraman berubah. Bahkan Pokemon pun juga berubah kan seperti itu. Kalau di film kartun itu yang terjadi. Saat ini evolusi sudah terjadi di segala bidang. Nah, kita lihat pertama bidang ekonomi, dua bidang pendidikan, tiga bidang layanan, empat bidang sumber daya manusia. Nah, akan Ustadz Fuad jelaskan satu persatu materi yang ngetren dan tak asing lagi dan tak lain lagi yang populer. Satu bidang ekonomi, economical.
Cara orang berjualan kita sudah lihat. Perhatikan betul-betul. Sekarang itu berapa omset yang dihasilkan dari jualan online? Luar biasa pesatnya. Nah, lewat medsos. Pesan dulu, baru dibuatkan besok. Bebas resiko tidak laku. Misalnya roti. Roti sekarang yang ngetren, roti bomboloni, bombolono. Nah, pesan dulu. Pre-order namanya. Ada lagi, kamu lihat. Bidang ekonomi. Berapa akun yang menawarkan jual beli? Banyak sekali. Dulu hanya ada di Bukalapak, beli-beli Tokopedia. Sekarang ada banyak lagi. Apa itu di Shopee. Nah, promonya banyak sekali. Itu menawarkan semuanya apa? Diskon besar-besaran, bebas ongkir. Nah, nggak ada. Bahkan ada lagi COD. Barang datang baru bayar, walaupun barangnya datang dari Cina, dari Jakarta, dari Jogja. Pesan dulu baru bayar. Gitu. Resikonya aman. Nah, yang tren, yang lagi populer, yang lagi laris. Nah, jadi kalau Bojonegoro trennya itu ya, contoh. Kamu ingat yang namanya mie petir. Nah, mie petir dulu itu populer karena yang dijual hanya varian mie petirnya itu aja. Akhirnya sekarang tutup. Mie petir tutup. Yang masih bertahan walaupun pasang surut itu contohnya ya golongannya ayam geprek-geprek seperti itu. Itu masih bertahan, tapi pasarnya sudah tidak seperti dulu. Sekarang yang lagi naik daun lagi, nah minuman ganti. Beli kopi. Nah, golongannya itu ngetren lagi. Nanti keluar lagi yang tren baru lagi. Kopi apa itu? Janji jiwa. Nah, hanya trennya aja. Padahal kemasannya apa? Jualan kopi. Pokoknya tren Bojonegoro bidang ekonomi. Nggak bisa itu terus. Nah, produknya paling mentok 6 bulan bertahan. Paling lama harus ganti lagi. Ganti popularitas lagi. Ganti baru, ganti baru, ganti baru. Nah, medsos itu luar biasa. Nah, pembayarannya jarang sekarang orang itu pakai uang tunai. Pembayarannya pakai OVO, e-money, transfer. Nah, sekarang apa itu Gojek, Grab, Wirawiri itu luar biasa sekarang. Nah, kecanggihannya. Itu bidang ekonomi, guys. Yang kedua, di bidang pendidikan. Sekarang fokus di online. Gitu. Mau sampai kapan? Kita tidak tahu seperti ini. Fokus di online. Nah, yang mengikuti yang belajar yang bisa lebih pintar. Yang nggak belajar, dia akan ketinggalan. Lama semakin lama. Nah, yang pintar tambah pintar, tambah luas ilmunya, pengetahuannya. Nah, yang siong dia akan tetap di bawah ratingnya. Karena kenapa? Dia kurang bisa mengikuti. Sudah nggak mau mengikuti, bukunya nggak dikerjakan, sudah tambah sudah siongnya. Nah, ini yang paling penting di dunia pendidikan. Nah, tambah lama tambah tertinggal dan semakin tertinggal. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus selalu mengasah diri kita dengan buku-buku. Nah, bidang layanan. Nah, sekarang perhatikan betul-betul. Layanan publik semakin marak online. Mulai dari pajak, ya, Zoom, Gojek, Joker, dan lain-lain, Grab semakin populer, semakin lama semakin banyak, dan semakin tambah banyak. Popularitasnya makin di atas karena dia bisa menawarkan produknya. Nah, ini yang ditawarkan. Pelayanannya nyaman, aman, ramah, murah, cepat. Itu biasanya. Ya. Bidang manusia, diri kita. Kelas 5 atau kelas 6 ini merupakan tahap akhir zona bahaya krisis ilmu. Kalau menurut Ustadz Fuad. Kok bisa, Us? Nah, ini. Siapa yang belajar, dia bisa mengikuti arus perubahan, dia yang menang. Dia yang di atas. Nah, bisa berevolusi pola pikirnya. Kalau pikirannya nggak berubah gitu-gitu aja, ya dia akan tertinggal. Dia akan menang yang belajar. Dia akan di atas, merdeka. Karena kita lagi perang sekarang ini. Perang melawan apa? Ketidaktahuan.
Butuh dukungan yang penting, terutama keuangan. Nah, mulai dari paketan, wifi, makanan, semuanya itu berkaitan dengan uang semuanya. Ini bidang manusia. Bagaimana dirimu? Kita simak. Nah, sudah berubah atau kemajuan apa yang sudah kamu peroleh? Saya nggak tahu, Ustaz Fuad nggak tahu. Kamu kelas 6, kelas 5, nggak tahu sudah. Ya toh. Kalau saya itu sudah berubah, nggak bisa jadi Ultraman, nggak mungkin. Secara kemampuan, ya toh, kemampuannya yang pengajarnya, kita lihat saja. Semua guru sudah berevolusi jauh di atas rata-rata sekolah lain. Jadi, ustaz-ustazahmu di sini semuanya itu bisa YouTuber. Makanya semuanya punya akun channel masing-masing. Jadi kamu lihat aja, ketik aja. Misalnya, cari namanya akunnya gurumu yang lain. Nah, misalnya channelnya Pak Uda, cari. Nah, channelnya Bu Kiki, cari. Pasti ada semuanya. Channelnya guru kelas 1 ada semua. Semuanya punya channel sendiri-sendiri. Semua sudah jadi YouTuber, bisa edit foto, video, dan lain-lain. Ingat, cepat berubah. Anak zaman now. Kalau kamu tidak berubah, kamu ketinggalan zaman. Nah, wajib berubah sesuai zaman. Berubah, dan terus berubah. Salam perubahan. Ingat, jika kamu tidak berubah, kamu akan tertinggal. Semakin lama tertinggal, semakin jauh, semakin lama tambah jauh, dan makin jauh, dan akhirnya kamu tidak kelihatan. Sama seperti akun di YouTube. Jika kita tidak sering membukanya, subscribernya hanya sedikit, maka akun YouTuber kita akan berada di bawah ratingnya. Nah, seperti itu. Itu yang dapat Ustaz Fuad sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan sampai kita termakan oleh seleksi alam yang seperti saat ini. Ingat, perubahan secara psikis, emosi, dan waktu menentukan kemajuanmu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.